Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali kita berjumpa kembali melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus yang melampaui akal dan pikiran kita senantiasa memenuhi kehidupan kita. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, berterima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami. Berkati, urapi firman-Mu menjadi pelita yang menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca, dengarkan bersama hari ini tertulis dalam Matius pasal 11 ayat 28. Begini firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang ketika kehidupan menjadi letih, lesu, dan berbeban berat. Jadi kehidupan yang kita jalani tidak akan luput dari berbagai pergumulan dan persoalan hidup. Pergumulan dan persoalan hidup yang kita hadapi sangat berpotensi untuk menekan kehidupan yang kita jalani. Sehingga kita menjadi letih, kita menjadi lesu, kita menjadi tak berdaya karena beratnya beban permasalahan yang harus kita tanggung ketika kita menjalani kehidupan yang kita jalani. Mulai kita dari bangun pagi sampai hendak tidur malam akan selalu ada saja berbagai pergumulan, berbagai keluhan, mulai dari masalah kebutuhan hidup yang rasanya masih kurang, usaha yang seret dan sedang berada di ujung tanduk, beban pekerjaan dan suasana kerja yang tidak menyenangkan, kesehatan yang terganggu karena sakit penyakit dan berbagai pergumulan hidup lainnya. Pergumulan hidup yang tidak disikapi dengan baik bisa menyebabkan kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan yang terus-menerus. Dan itu bisa membayangi kehidupan yang kita jalani. Hal ini juga akan membuat kita sulit untuk menikmati kebahagiaan hidup yang dijalani karena berbagai masalah dan pergumulan yang menekan kehidupan kita, yang mendatangkan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan dalam kehidupan kita. Akibatnya kita jadi lesu, dikatakan kita menjadi letih dan kita rasanya hidup ini berat sekali. Jika kita membaca dalam Alkitab, firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa kekhawatiran itu sama sekali tidak mendatangkan kebaikan bagi seseorang, bagi kita. Oleh sebab itu jangan biarkan kekhawatiran itu menggerogoti kehidupan kita sehingga mendatangkan ketakutan, kecemasan, sehingga akibatnya kita menjadi letih, lesu, dan rasanya hidup ini berat. Bukankah firman Tuhan katakan di dalam Amsal pasal ayat 25, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Jadi jika kekhawatiran dalam hati dapat membungkukkan seseorang, itu artinya bahwa kekhawatiran yang tidak segera diatasi akan mendatangkan ketidakbaikan bagi kita. Jadi segeralah atasi kekhawatiran kita, ketakutan kita yang membuat kita cemas akibat dari pergumulan persoalan yang tidak segera diatasi, yang tidak segera diserahkan, dipercayakan kepada Tuhan Yesus. Bahkan firman Tuhan juga mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 27 dikatakan juga di sana, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Dengan kata lain, kekhawatiran tidak akan membuat jalan kehidupan kita menjadi lebih baik. Karena kekhawatiran tidak dapat menambahkan bahkan sehasta saja pada jalan kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar untuk menghadapi pergumulan hidup yang kita alami sesuai dengan firman Tuhan. Apa kata Tuhan? Apa perintah Tuhan? Apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki ketika kita ada di dalam masalah pergumulan, persoalan yang membebani kehidupan kita. Penting supaya apa? Supaya kehidupan yang dijalani tidak menjadi letih, tidak menjadi lesu, tidak rasanya berat oleh berbagai pergumulan hidup yang dihadapi. Mari kita belajar untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri, hikmat sendiri, kepintaran sendiri. Tetapi kita belajar ketika kita menjadi letih, lesu, dan beban berat, datanglah
Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Untuk apa kita datang kepada Tuhan Yesus? Untuk menyerahkan dan mempercayakan segala pergumulan hidup yang membuat kita tentunya menjadi letih, menjadi lesu dan berbeban berat. Karena kita percaya Tuhan Yesus yang berjanji, Ia akan memberikan kelegaan bagi kita yang mau datang kepada Dia. Firman Tuhan juga menasihati kita dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 dikatakan di sana, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi kekhawatiran bukan untuk dipegang sendiri, tetapi dikatakan untuk diserahkan kepada Tuhan. Jangan pikul sendiri, tapi serahkan, percayakan beban kita yang kita pikul itu kepada Yesus. Oleh karena kita lihat bahwa ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita, ketakutan kita, kecemasan kita, waktu kita menyerahkan, artinya itu sedang berpindah dari kehidupan kita kepada yang kita serahkan. Berpindah dari tangan kita kepada tangan yang kita serahkan. Siapakah itu? Yaitu Tuhan Yesus. Sehingga apa yang terjadi ketika ada di tangan Tuhan Yesus yang penuh kasih, tangan Tuhan yang penuh kasih akan menolong kita, sebab Ia berkuasa untuk memelihara kita dengan caranya yang ajaib. Bukankah Tuhan juga berjanji dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5b, dikatakan di sana, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya Tuhan senantiasa memantau kita, Tuhan senantiasa memperhatikan kita, dan Dia tidak pernah sedetik pun, sekalipun luput dari pandangannya kehidupan kita. Oleh karena itulah, mari kita belajar untuk menguatkan diri kita dan tetap mempercayakan kehidupan yang kita jalani kepada Tuhan Yesus. Karena kita tahu bahwa dunia dan segala isinya ini boleh saja berubah, tetapi kita punya Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Seperti itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, oleh firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 13 ayat 8. Dikatakan di sana, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi ketika kehidupan yang kita jalani rasanya menjadi letih, lesu dan berbeban berat, ketika kita mengalami pergumulan dan persoalan, segeralah datang pada Yesus. Lalu ngapain? Serahkan, lalu percayakan. Biarkan ada di tangan Tuhan Yesus apa yang membuat kita jadi letih, lesu dan berbeban berat, yang membawa ketakutan, membawa kecemasan dan kekhawatiran bagi kita. Serahkan kepada Tuhan Yesus, karena kita percaya bahwa ketika bawa pada Tuhan Yesus berjanji Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus juga pernah berkata, firman Tuhan juga katakan di dalam Yesaya pasal 46 ayat 4b, dikatakan di sana. Yesaya 46 ayat 4b. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Itulah kerinduan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita gumulkan, apapun yang kita persoalkan, apapun masalah, keadaan dan situasi kita, percayalah, ketika kita serahkan kepada Tuhan Yesus, kita percayakan kepada Tuhan Yesus, maka Dia akan memberikan kita kelegaan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang mengajar kami pagi hari ini, supaya kami belajar waktu ada masalah, pergumulan, persoalan yang menekan kehidupan kami, sehingga hidup kami rasanya letih, lesu, dan berbeban berat akibat masalah pergumulan yang kami alami. Biarlah kami datang kepada Tuhan Yesus, mempercayakannya, menyerahkannya, memindahkannya ke tangan Tuhan Yesus. Dan kami gak mau pikul sendiri, gak mau pikirin sendiri, tetapi kami mau belajar untuk menyerahkan apa yang ada di hati dan pikiran kami yang membuat kami tertekan. Kami mau serahkan itu kepada Tuhan Yesus yang berjanji akan memberikan kelegaan kepada kami, bahkan yang memikul dan menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami sepanjang hari ini. Tuhan tuntun dan pimpin kami. Segala berkat yang Kau janjikan dalam firman-Mu yang terbaik, itulah yang menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami menjalani hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.